SBO News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Saya Walden kembali hadir di layar kaca Anda oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini. Bincang santai solusi rohani kembali menghadirkan perbincangan yang pasti memberkati kita semuanya. Bagaimana meningkatkan ketahanan dalam menghadapi penderitaan, itu topik yang pasti menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya masih bersama Gembala Sidang GBI Mamat Rajani Surabaya, Bapak Pendeta James Ong, sudah ada di studio. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Iya, kalau lihat wajah Pak, ini kan tidak ada penderitaan ya, tapi topiknya hari ini tentang meningkatkan ketahanan menghadapi penderitaan ya. Ya, penderitaan tidak harus ditunjukkan di luar. Oh begitu ya, kadang-kadang menderita di dalam begitu. Ya, kita tetap bisa mengatasi dan kuat menanggung, di luar tetap sukacita. Ya ngomong-ngomong pagi hari ini segar banget Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan lah. Karena hati Fresh. selalu sukacita, maka itu terpancar di wajah. Haleluya. Oke, Pak James, meningkatkan ketahanan dalam menghadapi penderitaan itu kan satu seni untuk bisa memiliki hidup yang lebih berkualitas pasti ya. Mengapa tertarik mengangkat topik ini? Saya tertarik karena setiap orang tidak pernah lepas dari penderitaan atau kesulitan hidup dan sebagainya. Semua orang, semua kalangan. Ya. Dan yang saya amati, banyak orang ketika menghadapi kesulitan, banyak mengalami penderitaan hidup, mereka jatuh di sana. Masa depan mereka hancur di sana. Oke. Nah, sebetulnya padahal kalau kita tahu firman Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran dalam hidup kita masing-masing. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi artinya gini, penderitaan pun itu tidak harus menghancurkan kita. Penderitaan itu dibuat untuk membuat kita ini semakin menjadi manusia yang bermental kuat. Jadi Tuhan mengizinkan itu sebenarnya untuk satu tujuan yang luar biasa ya. Tujuan yang mulia. Ya, tahu, melalui penderitaan kita dibentuk menjadi manusia yang lebih unggul lagi. Ya, tapi beberapa orang seperti yang Pak katakan tadi itu malah membuat dia mundur, hancur, terpuruk. Makanya kita akan bahas sebentar supaya apa yang kita bahas ini boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Dan yang membuat Pak James tertarik mengangkat topik ini, apakah Bapak melihat di sekitar kehidupan ini memang hari-hari ini banyak sekali tekanan, penderitaan begitu? Banyak tekanan hidup dan macam-macam yang dialami. Sebab itu kita hari ini dengan pembahasan kita, buat itu bisa menolong pemirsa supaya mereka bisa tahan dalam menghadapi itu dan mereka akan alami kemenangan di fase berikutnya. Oke, ya jadi bicara tentang orang menang atau tidak dari masalah kehidupan itu bukan volume masalahnya kalau saya mendengar sekilas penjelasan Pak James ini. Ya. Bukan besar kecilnya masalah, tapi masalah apakah dia memiliki ketahanan atau tidak? Enggak, gitu. Oke. Jadi masalah ringan kadang-kadang itu bisa membuat orang stres. Ya, karena dia nggak punya ketahanan sama sekali. Iya. Tapi ada satu orang lain yang wah, masalahnya hebat, tapi dia berat gitu ya. Tapi dia tetap bisa eksis. Ya. Bedanya di mana? Di ketahanan masing-masing, begitu ya. Dan apakah sebenarnya semua anak Tuhan, Pak James, itu pasti bisa memiliki atau harusnya semua anak ketahanan. Tuhan pasti harus punya ketahanan itu. Karena Tuhan kita Tuhan yang kuat dan Dia sudah menyerahkan kekuatannya untuk kita. Nah, tapi masalahnya banyak orang yang tidak mengerti dan dia tidak mengambil kekuatan Tuhan itu. Iya. Dia dengan kekuatan sendiri lemah, tidak bisa apa-apa. Apa yang membuat orang kemudian begitu mudahnya menyerah kepada masalah dan sama sekali tidak punya daya tahan, istilahnya begitu, Pak James? Kalau Pak James melihat, walaupun dia udah lama jadi Kristen gitu. Ya, jadi lama jadi Kristen nggak ukuran, Walden. Nggak jaminan ya? Nggak jaminan. Ya, bagaimana kualitas kekristenan dia itu kan bukan ditentukan oleh lama sebentarnya. Ya, toh? Ya. Dari hatinya dia sendiri sebetulnya itu gitu. Ya, ada banyak contoh di sekitar pelayanan kita ya sebagai hamba Tuhan, khususnya Bapak sebagai gembala sidang,
Kadang mereka datang konseling itu masalahnya masalah yang kecil-kecil. Yang membuat kita, ya ampun ini masalah ini kok bisa jadi besar seperti ini begitu ya. Dan kembali lagi daya tahan tadi itu ya. Oke Pak James, kita masuk ke poin perbincangan kita. Bagaimana kita dapat meningkatkan daya tahan dalam menghadapi tantangan hidup? Well, dan saya ambil dari 2 Korintus 6. Ya. 2 Korintus 6 ayat yang pertama dan kedua dan berikutnya. Itu ada Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Oke. Ya. Ada kata-kata seperti itu. Lalu banyak orang Kristen tanya, saya nggak menyia-nyiakan kasih karunia. Saya buktinya saya aktif. Melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan dan sebagainya. Iya. Tapi kita akan bahas sebentar di ayat-ayat berikutnya. Itu ada kata-kata kita harus sabar menanggung penderitaan, sabar menanggung kesesakan, sabar di dalam penjara, dalam tekanan-tekanan hidup. Lah, kita tahu bahwa banyak orang Kristen nggak ngeh. Apa sih bentuk menyia-nyiakan kasih karunia itu? Ya, kalau kita tahu gini, kita sudah diselamatkan, keselamatan kasih karunia. Kadang-kadang kita mau jatuh bangun dalam dosa, kita masih melakukan dosa. Nah, itu mungkin salah satu bentuk menyia-nyiakan kasih karunia. Oke Pak James, sebelum kita masuk lebih lanjut masih di poin pertama ini, kita break sejenak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Bapak Pendeta James Ong, narasumber kita pagi ini. Pak James, meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan itu adalah sebuah proses, saya percaya. Dan tadi Bapak mengatakan, menyinggung sedikit tentang bagaimana orang menyia-nyiakan kasih karunia. Ada poin tambahan? Nah, tadi saya katakan banyak orang cuma punya pengertian menyia-nyiakan kasih karunia ketika dia sudah diselamatkan, dia berbuat dosa, masih gemar berbuat dosa, masih gemar di dalam melanggar firman, melanggar hal-hal yang diperintahkan Tuhan, ya toh. Tapi bukan cuma itu loh. Banyak orang Kristen ternyata dia sudah tidak hidup dalam dosa, ya, dia peka banget gitu. Tetapi menjaga hidupnya ya. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan di 2 Korintus 6 ayat berapa itu, bahwa ketika kita menderita, ketika kita dalam penjara, ketika kita dalam kesesakan, dalam tekanan hidup, kita harus sabar menanggung. Nah ini. Nah ini Walden, banyak orang Kristen nggak ngerti. Dipikir kasih karunia itu ketika dia sehat, ketika dia banyak uang, baik-baik ketika saja semuanya. semua dalam kondisi baik-baik. Semua orang tahu itu kasih karunia. Betul. Iya toh. Saya ngalami Walden. Gimana Pak? 1 minggu yang lalu, hari Kamis, kemarin kan Kamis 10 hari yang lalu maksudnya. Nah, tiba-tiba waktu ada ibadah di tempat saya, ada seorang ibu yang baru datang mendekati saya. Nah, lalu dia kasih shalom Pak James. Oh iya shalom Bu. Ini jemaat ya? Jemaat. Oke. Lalu dia habis shalom sama saya, dia nggak beranjak. Dia nggak beranjak lalu ke tempat duduknya. Tetap di samping Bapak? Tetap ini. Saya juga ya masih ada di sekitar itu gitu. Masih melayani yang lain biasanya begitu ya? Akhirnya dia itu bawa tas kan, seorang ibu bawa tas di lengannya ini. Akhirnya tasnya dilepas, dibuka, tutup lagi, taruh di lengannya lagi, kayak salah tingkah begitu. Saya memperhatikan ada apa ya ibu ini kok salah tingkah, dia mau apa? Ternyata dia bilang, Pak James, saya mau
memberikan berkat. Ya, Wow. kalau dia Membuka tasnya. buka tasnya, tapi dia juga masih sungkan-sungkan begitu. Iya, iya. Ya kan, dalam hati saya ngapain lu sungkan gitu kan. Iya, ayo cepetan, penasaran kan? Nah, akhirnya dia buka satu bungkusan begitu, bungkusan kertas begitu, dia berikan ke saya. Ternyata yang ditaruh dalam bungkusan itu sekepok duit. Wow. Ya, apa itu? Saya menerima itu dengan, ya pasti dengan sukacita toh. Ya, Semua orang tahu itu kasih karunia. ya, Saya itu dapat kasih karunia banget gitu kan. Tapi saya enggak boleh lupa ketika pada satu hari ada fitnahan datang, Oh, ada gosip yang Menekan ya. menekan Iya. harga diri saya datang, ada keadaan yang sulit terjadi dalam hidup saya, dalam nah, apakah itu pelayanan juga saya. kasih karunia? Saya harus tahu bahwa itu kasih karunia. Oke. Saya tidak boleh nyanyiakan kasih karunia Mhm. itu dengan apa? Merenungi nasib, nangis, mengasihani diri, Dan terus iya. mundur, kecewa. Nah, ini bentuk, sebuah bentuk menyia-nyiakan kasih karunia ini. Oke, ini menarik ya Pak, karena konsepnya kalau kita dalam keadaan baik, kita berkata Tuhan itu baik, saya hidup dalam anugerah kasih karunia. Tapi ketika kita terpuruk, kita berpikir sebaliknya begitu Pak ya? Kalau biasanya orang terpuruk kan bilang, wah ini sial ini, Aha. wah ini amsyong ini kalau orang Tionghoa bilang gitu Iya. kan. Tapi kita sekarang ngerti, itu kasih karunia. Dari hal-hal yang sulit yang kita hadapi, dari penderitaan yang kita hadapi itu menghasilkan manusia batin yang unggul di hadapan Tuhan. Wow, itu sebuah Dan- kasih karunia. Iya, dan itu dari sini pelan-pelan ketahanan itu kan mulai Iya. menebal, saya pakai bahasa itu. Karena dalam kita hidup tahu gini loh, Iya. dan kita image kita harus tahu penderitaan ini bukan sesuatu yang menghancurkan. Ini kasih karunia. Iya. Jadi kalau kita di pikiran kita tahu bahwa ini kasih karunia, otomatis kita akan meresponi sebuah kasih karunia ini dengan positif. Oke, Pak James, bisa nggak kita menganalogikannya seperti misalnya kita dalam sebuah training kebugaran. Itu kan biasanya hari-hari pertama apa ototnya sakit, atau kemudian misalnya di camp tertentu ya, pramuka zaman dulu itu kan penderitaan ya secara fisik. Tapi kan yang pemimpin kita atau coach kita itu kan punya target untuk kita untuk sesuatu yang baik. Apakah bisa dianalogikan begitu? Ya, bisa juga. Pada waktu tiba-tiba menimpa kita, Heeh. kesulitan itu, wah, membuat kita syok. Tapi kita ingat ini kasih karunia Tuhan Oke. yang kita tidak bisa sia-siakan. Mhm. No, luar biasa, ya kan? Nah, itu dia. Jadi dari berpikir yang benar itu membuat kita bisa tahan. Oke. Jadi tidak ada rasa curiga bahwa kadang Tuhan baik, kadang Tuhan tidak baik. Tidak ada rasa curiga Tuhan kok nggak adil. Itu kan. Mempertanyakan ya. Itu orang yang nggak bertuhan itu, wah hidupnya kok diberkati. Lebih enak. Saya ini yang sudah sibuk melayani Tuhan kok hidupku tidak berubah-berubah, nasibku seperti gini terus. Nah, Ya. Mulai membanding-bandingkan kan, akhirnya meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kondisi kita sedang dalam keadaan seperti itu dan kita sibuk membanding-bandingkan, dampaknya pasti negatif kan, Pak? pasti negatif. Dan kita akan terjebak dengan kecewa pertama, tawar hati, Iya. mengasihani diri. Mhm. Mengasihani diri nggak baik loh, nggak Iya. bagus loh. Iya. Mengasihi diri oke. Tapi mengasihani itu kan memandang, aduh, Mengasihani itu ngenes gitu ya, Pak? Ya? ngenes, ngersulo nangis. Aha. Terus aduh, nah, itu Tuhan nggak suka. Oke, jadi memahami kasih karunia secara benar, secara seimbang, secara sehat, itu mendatangkan kita punya ketahanan dalam menghadapi masalah. Bahwa di dalam pergumulan terberat sekalipun itu ada Tuhan yang sedang memproses kehidupan kita. Pak James, kita lanjutkan di segmen berikut. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Selusur Rohani kembali sesaat lagi. Hai pet lovers, tandai kalender kamu untuk Aksa Pet Fest 2018.
ajak binatang kesayangan Anda untuk menikmati Fun Walk with Pet dan Dog Fashion Show. Diikuti oleh ribuan pet lovers dari seluruh Indonesia. Dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Diselenggarakan di 3 kota besar di Indonesia: Surabaya, Jakarta, dan Manado. Daftarkan segera diri kamu sekarang juga. Iya, Martin Luther Junior iya. pernah berkata, Seorang tokoh ya. ya, dia bilang ini, kalau kita nggak bisa terbang, berlarilah. Aha. Kalau kamu nggak bisa berlari, berjalanlah. Mhm. Kalau kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Mhm. Itu kata-kata menginspirasi saya banget ini. Satu hal yang membuat kita, kalau saya dengar ya, harus berjuang, jangan statis gitu. Jangan ya. berhenti. Jangan berhenti, Ya, jangan berhenti terus gitu ya, jatuh begitu. tak Ap- berdaya gitu. Kita tuh Tuhan kehendaki kita tuh selalu bergerak maju. Amin. Penderitaan, kesulitan hidup itu sebetulnya mendorong kita untuk terus kita maju. Mhm. Jangan kita berhenti. Ya, kita tahu bahwa banyak orang ketika penderitaan terjadi, ketika kesulitan hidup terjadi, masalah terjadi, dia berhenti. Ya. Berhenti kenapa? Tadi saya bilang itu, Ya. kecewa, Mhm. mengasihani diri, putus asa, Menyalahkan sana sini. menyalahkan sana sini, termasuk berontak dan menyalahkan sebagainya. Tuhan ya. Ya, itu. Tapi ingat loh ya, kalau kita waktu itu berhenti, maka keadaan itu akan menarik kita mundur. Bahkan membuat kita jatuh ya Pak ya. Berapa banyak Walden yang kita lihat pengalaman-pengalaman dengan teman-teman kita ketika penderitaan bertubi-tubi terjadi, mereka ditarik mundur oleh keadaan karena mereka tidak mau maju. Ya, akhirnya mereka yang levelnya mungkin sudah tinggi dalam hal apapun, ya harus kembali lagi mulai nol. Oh. Nah, itu sayang itu. Iya. Karena kita Buang tahu waktu ya. Karena kita tahu loh, hari demi hari itu berjalan maju terus itu. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah kembali ke hari kemarin. Oke, Pak James, bagaimana menurut Bapak kalau misalnya di dalam menghadapi satu tekanan tertentu, mungkin agak berat, lalu kemudian kita mulai memperkatakan sesuatu bahwa Tuhan itu baik, saya bisa melewatinya, Tuhan sedang mengizinkan saya mempelajari satu hal melalui masalah ini, saya terus memperkatakan itu, apakah itu membantu kita sebagai anak Sangat Tuhan? membantu. Gitu ya, Sangat membantu. berkata kepada diri Itu sendiri. suara yang kita dengar melalui telinga kita itu akan bekerja di organ-organ tubuh kita, di otak kita Memberi semangat terutama. ya. Dan ketika otak kita merekam terus kata-kata seperti itu berdampak positif banget. Apalagi kita kutip firman misalnya begitu ya. Firman ada kuasa kan, ada kuasa yang besar dalam firman. Ya, Jadi ya itu salah satu untuk memotivasi ya kita ya. memotivasi diri kita sendiri. Ya. Jangan merenungi nasib terlalu berlebihan. Lalu kemudian ada saatnya ketika kita sedang dalam masalah itu kan kita lemah Pak James, namanya manusia. Kadang-kadang tiba-tiba yang tadinya semangat, tiba-tiba kita mungkin melemah dan seterusnya. Nah di dalam keadaan seperti ini, apa saran Anda sebagai seorang hamba Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Artinya begini Walden, tadi saya kan bilang, jangan sampai berhenti, bergerak maju terus. Sesuai dengan kekuatan kita yang terakhir hari itu ya. Mungkin kita tidak punya kekuatan banyak, Ya. tidak apa-apa merangkak, ya toh. Kalau bisa terbang, terbanglah, Ya. gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya tadi itu mundur sedikit demi sedikit, tapi tidak pernah berhenti. Bergerak maju sedikit demi sedikit nggak apa-apa, asal jangan sampai berhenti. Sambil mata kita tertuju kepada Tuhan Nah. begitu ya Pak ya. Kenapa kita tidak dikehendaki Tuhan untuk berhenti? Karena kita tahu Tuhan kita tuh Tuhan yang dinamis, Amin. Yang terus bergerak dengan sangat bergerak aktif terus, ya. bergerak maju terus. Ya toh dia bukan Tuhan yang statis, tapi Tuhan yang dinamis. Sebab itu kita harus dinamis. Oke. Ya toh. Yang alasan berikutnya Iya. kenapa kita harus tetap bergerak maju? Iya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa
Allah menyertai kita. Amin. Ada Immanuel ya. Immanuel. Uh, Tuhan yang menyertai kita dalam keadaan apapun. ini kata yang sering kita dengar sih sebenarnya Pak ya. Tapi kita harus bukan cuma hafal kata Immanuel, Betul. tapi kita harus tahu makna yang benar. Dan Ya justru toh? di saat-saat keterpurukan itu, waduh ini benar-benar perenungan yang membantu dan amat sangat membantu kita untuk bangkit. Ketahanan kita dalam menghandle masalah itu, begitu Pak ya? Ya. Oke. Itu sangat dampaknya sangat luar biasa. Oke, jadi menghargai atau memahami kasih karunia secara seimbang itu adalah hal yang membantu kita untuk punya ketahanan di dalam menghadapi. Jangan sampai kita terkategori menyia-nyiakan kasih karunia Iya. itu. Kasih karunia itu saya tadi bilang Walden, bukan cuma kondisi yang Iya. positif. Ya. Bukan cuma kondisi lagi lancar semua pekerjaan. Kalau misalnya Pak James, kesalahan kita lah yang membuat kita terpuruk. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Ya. Kita sadar betul Tuhan bicara ini salah, kita Ya. salah. Ya kita harus memperbaiki diri. Mhm. Dalam memperbaiki diri itu Tetapkah ada kasih karunia dalam kondisi seperti itu? Oh, ada. Amin. Memperbaiki diri itu artinya gini toh, kita tidak berhenti. Kalau saudara, kalau kamu Hmm. dalam kondisi seperti itu lalu tahu salah, Mhm. tapi tidak mengerti, tidak melakukan apa-apa, cuman tahu aja salah tapi tidak berarti kamu sudah berhenti itu, sudah Stuck ya. ya sudah stuck. Kita tahu ini kesalahan kita, oke, aku mulai memperbaiki, aku mulai bangkit dari kejatuhanku, itu kan bergerak maju. Kalau terus. berdosa ya bertobat begitu ya. Ya minta ampun sama Tuhan dan jangan diulangi lagi, ya kan. Nah, pengampunan Tuhan pasti terjadi. Oke, ya kita lanjutkan di sesi berikut. Kita masih memiliki satu sesi Pak James. Ya. Baik pemirsa yang kemana-mana, bagaimana memiliki ketahanan di dalam menghadapi penderitaan adalah topik yang akan saya lanjutkan satu sesi lagi. Kami kembali sesaat lagi. Sebagai fashion designer, Samantha Bowlin kerap kali harus tampil fashionable serta tampil cantik. Setiap bulan, dirinya melakukan facial hingga perawatan laser. Lipstik yang patah memang menjadi hal yang menyebalkan, bukan? Audio Cantik pun punya tips buat kalian untuk mengembalikan lipstik yang patah. SBO News, update dan faktual. Iya pemirsa, terkadang bukan karena besarnya masalah atau kecilnya masalah yang membuat kita terpuruk, tetapi karena kita tidak punya daya tahan di dalam menghadapinya. Dan perbincangan pagi hari ini mengungkap bagaimana kita memiliki ketahanan di dalam menghadapi penderitaan, karena Tuhan sedang berproses dalam kehidupan kita dan Tuhan itu baik, begitu Pak James ya. Iya, dan Bapak ketika Bapak melihat dalam kurun waktu yang agak panjang nih, kadang-kadang penderitaan itu kan loh, kok enggak selesai-selesai begitu ya. Dalam kurun waktu yang agak panjang terjadi, bagaimana Anda menguatkan orang-orang yang sedang ada di dalam penderitaan yang terus masih berproses dalam hidupnya? Saya akan membagi pengalaman saya kepada mereka. Iya. Karena saya sebagai hamba Tuhan pun pasti pada satu fase, pada satu masa saya mengalami banyak Proses masalah, ya? banyak proses Tuhan, penderitaan itu kesalahan saya atau untuk memurnikan saya, macam-macam kan. Iya. Nah saat itu yang saya lakukan apa, saya selalu bagikan Sharing ke mereka. dengan mereka. Dan saya harus bimbing mereka. Karena kita ini kan dipercayakan oleh Tuhan domba-dombanya Tuhan. Iya. Domba-domba itu nggak bisa ditunjukin, kamu ke sana jalan sendiri, nggak bisa. Harus dituntun ya. Domba itu binatang yang paling bodoh. Jadi gembala harus tuntun dengan sabar. Nah itu dia. Jadi maka domba-domba itu akan tiba di satu tempat yang aman. Ketika kita menuntun dia, Iya. membimbing secara rohani. Sambil meyakinkan bahwa proses ini pun pada akhirnya akan selesai. Nah,
Di dunia tidak ada yang terus-menerus. Begitu ya. Semuanya sementara. Masalah pun ada expirednya istilahnya Masalah pun begitu. ada waktunya. Tenggang ada. waktunya begitu. Di dunia tidak ada yang kekal kan? Betul, betul, Semua betul. sementara, termasuk masalah, Iya. termasuk kesulitan hidup. Gitu. Dan faktor ekonomi, rumah tangga, hubungan, ini yang seringkali menempati rating yang lumayan tinggi ya. Ya, masalah keluarga, masalah keuangan. Keuangan, itu. ekonomi ya. Ya, keluarga keuangan ini hanya yang seringkali Di situ bulat ya, Ya, saling bulat terkait terus lalu itu. beranak ke beranak cucu. Dan Anda pun tetap bisa mengatakan bahwa ada kasih karunia Tuhan apapun yang kita alami. Ada semacam kesimpulan lalu kemudian kita akan berdoa bersama dengan pemirsa. Ya, kesimpulannya Walden, pemirsa, kita tidak bisa menolak kesulitan hidup. Kita tidak bisa menolak masalah, tidak bisa menolak penderitaan. Semua itu datang dengan maksud yang baik. Dengan maksud, bukan maksud untuk menghancurkan, untuk membunuh kita, bukan. Semua itu ada kasih karunia. Jadi artinya ketika kita sekarang mengalami hal-hal itu, ingat, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Karena kasih karunia itu bukan cuma bentuknya uang banyak, sehat, semuanya lancar, tapi kasih karunia itu bentuknya adalah kesulitan kadang-kadang. Kadang-kadang bentuknya adalah sebuah pertikaian dalam sebuah keluarga. Itu semua ada kasih karunia di situ. Jadi jangan sampai kita nggak sabar saat menanggung itu semua. Dan saya percaya kita akan terus bisa bergerak maju bersama Tuhan. Karena Tuhan itu Allah Immanuel yang Amin. menyertai kita senantiasa. Kata senantiasa harus dipahami benar-benar, pemirsa. Karena kata senantiasa itu berarti terus-menerus, tidak pernah berhenti dan tidak ada batasnya. Amin. Senantiasa. Apa yang senantiasa? Dia menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Segala hormat, pujian, dan syukur hanya kepada Engkau, Yesus. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak pernah ditinggalkan. Adapun kalau hari-hari ini kami harus menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, kami tahu itu bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kami. Tapi itu untuk membuat kami semakin kuat dan semakin terbang tinggi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta biar kasih karuniamu terus berlimpah-limpah untuk semua pemirsa SBO. Kami yakin di dalam nama Yesus ada anugerah-Mu di dalam keadaan apapun. Dan hari ini kami tetap bersuka cita karena kami tegak berdiri dan kami siap untuk berlari kencang mencapai rencana Tuhan yang sudah Engkau canangkan dalam hidup kami. Terima kasih berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa SBO mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah sangat menginspirasi dan memberkati perbincangan Tuhan pagi Yesus hari ini. memberkati, Walden. Ya, sukses untuk pelayanan, keluarga, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Doakan terus program ini untuk selalu hadir dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya Walden, Tuhan Yesus memberkati.